Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala Wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan. Ampuni kami ya Allah, terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah, Engkaulah segala-galanya. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi. Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, ya Nabi salam alayka. Salam alayka ya Rasulullah, salam salam ya Habib salam salawatullah alayka. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ibsirun wa ghali anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alayka. Salam alayka ya Rasulullah, salam alayka ya Habiballah, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. Assalamu alayka ya Rasulullah rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin.
Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-mahbub fillah al-walid Syekh Uzairan Taifur Abdullah matallah bituli hayati, bersama keluarga besar Al-Fatah yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalla. Ad-dunya mal'un wa ma'lunatun ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah dan semua isinya dilaknat oleh Allah. Illa zikrullah wa mawala wa alim wa muta'alim. Kecuali mereka yang berzikir diiringi dengan ibadah dan ketaatan yang utuh kepada Allah, disertai kemuliaan akhlak, lalu mereka berdakwah dan belajar. Kami atas izin Allah, keluarga besar Az-Zikra, datang untuk menuntut ilmu. Kami datang untuk mendengar, untuk menyimak, untuk belajar kepada hamba-hamba Allah yang diberi oleh Allah hikmah, ilham terbesar kepada hamba pilihannya, kesenangan berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada hati yang terbaik, tidak ada pikiran yang paling cerdas, tidak ada mata yang paling tajam, tidak ada lisan yang paling berbobot, tidak ada harta yang paling kaya, tidak ada popularitas yang paling berguna, tidak ada jabatan yang paling tinggi, tidak ada waktu yang termahal, tiada hidup yang paling berguna kecuali digunakan dalam jalan dakwah. Sungguh waktu hidup di dunia ini terlalu sebentar untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti. Kita akan hidup di akhirat nanti bukan seabad, bukan 10 abad, bukan sejuta abad, bukan semiliar abad, bukan triliunan abad, bukan bilion-bilion abad, tapi kita akan hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Karena itu waktu yang Allah berikan terlalu sebentar untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti. Jadikan seorang mukmin bermujahadah dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, dalam dakwah. Wa idza marru bilagwi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan kemuliaan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat, maka ia tinggalkan demi meraih keridhaan Allah dan keselamatannya di akhirat. Karena itu puncak dari zikir, puncak ibadah, puncak amal saleh, puncak akhlak, puncak perbaikan-kebaikan adalah amal dakwah. Dakwah bukanlah profesi, apalagi mata pencaharian. Dakwah adalah amal terbaik, hobi setiap pencinta keridhaan Allah dan ingin selamat di akhirat. Semakin ia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlaknya, maka
Itu pintu terbaik untuk mengakses nur rahmat Allah, nur hidayah Allah. Semakin ia bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, makin besar rahmat Allah yang Allah limpahkan kepada dirinya, sehingga lisannya menjadi lisan qaulan thaqila, qaulan layyina, bukan hanya menyampaikan tapi yang penting sampai, qaulan baligha, qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Ia butuhkan itu dalam strategi dakwahnya. Ia hancurkan keakuan dirinya dalam doa, karena dalam doanya selalu ada makhluk Allah. Dia tidak untuk berdoa untuk dirinya, tapi ia bersamakan doa untuk makhluk Allah di muka bumi ini, tanpa merasa dirinya paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kau merasa paling suci, karena Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Semakin ia mendekatkan diri kepada Allah, makin tekun ibadahnya, makin mulia akhlaknya, subhanallah, makin sibuk dakwahnya, maka makin hebat istighfarnya kepada Allah, makin hebat dia minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Sayyidud Du'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hamba Allah yang sangat amat dekat dengan Allah, tapi paling hebat hamba Allah yang istighfarnya kepada Allah. Semakin mengenal Allah, maka semakin menghinakan diri di hadapan Allah. Buahnya rendah hati di hadapan makhluk Allah. Ia cintai makhluk Allah. Dalam wirid doanya di tengah malam, ia mendoakan saudara-saudaranya. Susah tidur ia di tengah malam untuk meraih kemuliaan ijabah doa itu untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Lau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah, yang membuat Rasulullah SAW menangis ketika turun ayat ini. Kalau Allah berkehendak semuanya bisa beriman kepada Allah, tapi Allah menguji untuk hamba-hamba yang saleh, agar mereka sabar dalam berdakwah, agar mereka tetap bermuhasabah dalam dakwah, agar terkumpullah barisan para juru dakwah. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Ada yang lulus dalam tantangan, tapi sedikit yang lulus dari godaan. Karena itu qiyamul lail, tadabburul Quran, berjamaah di masjid, dan duduk di majelis ilmu menatap wajah guru adalah bagian menghancurkan keakuan diri. Itulah yang buat kami datang di sini. Jauh-jauh kami datang, jauh-jauh hari kami menjadwalkan, jauh-jauh hari kami berjanji pada ayahanda tercinta Al-Walid Syekh Ujairan Taifur Abdullah Matullah Bituli Hayati. Kami datang untuk mendengar, untuk menyimak, untuk belajar. Nasihati kami, bimbing kami, agar kami menjadi hamba Allah al-muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah melalui wasilah nasihat ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mau'izah hasanah oleh Romo Kiai Haji Ujairan Taifur Abdullah, dilanjutkan doa. Udah sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd.
tamu-tamu kami dari Jakarta, khususnya Ustadz Arifin Ilham Hafizullah, kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Agama ini adalah perkara yang sangat mahal, sehingga apa saja yang ada hubungannya dengan agama ini jadi mahal. Orang pergi kemana-mana banyak, tapi ini rombongan dari Jakarta ini pergi ke kampung di kaki Gunung Lawu ini hanya karena agama. Ini yang mahal ini. Dalam satu hadis dijelaskan, ada orang mau silaturahim, kemudian Allah mengirim malaikat untuk mencegat dia di jalan. Mau kemana? Mau mengunjungi saudara saya di pojok kota sana. Ada urusan-urusan apa gitu? Nggak ada urusan apa-apa. Nah, untuk apa kamu ke sana? Ya, hanya karena Allah saja. Saya ini utusan Allah kepada kamu, memberitahu kepada kamu bahwa Allah cinta sama kamu. Masya Allah. Semoga yang didatangi ataupun yang mendatangi termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hadirin muliakan, betul-betul kita semua ini termasuk orang-orang yang beruntung. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sedikit kefahaman mengenai agama Allah ini sudah tanda-tanda kita ini orang beruntung. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah menghendaki dia ini baik, siapa saja yang Allah menghendaki kebaikan untuk dia, orang ini memang dicalonkan oleh Allah untuk kebaikan, diciptakan untuk kebaikan. Maka tandanya itu yufaqihu fid din, Allah pahamkan dia kepada agama. Sebanyak orang memahami hadis ini, difahamkan kepada agama itu maksudnya ya belajar ilmu fikih itu. Belajar ilmu fikih itu bagian dari kefahaman agama. Di agama itu bukan itu tok, bukan. Kefahaman yang terpenting yang pertama kali adalah kefahaman mengenai iman. Orang itu dikasih paham bahwa yang berkuasa itu Allah. Faham betul dari hati yang kuasa Allah. Makhluk ini betul-betul tidak berkuasa. Manusia tidak berkuasa. Yang menciptakan manusia yang berkuasa. Keyakinan bahwa yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ini adalah benar. Ini kefahaman ini tidak semua orang dikasih oleh Allah, hanya orang yang mau dicalonkan ke surga ini. Banyak orang sekarang bingung mau ikut siapa. Allah sudah mengutus Sayyidul Anbiya untuk menuntun umat ini, kemudian bingung mau ikut siapa katanya. Allah telah membuat untuk umat ini masyarakat terbaik, yaitu masyarakat sahabat. Kemudian kita bingung cari masyarakat mana, masyarakat ideal katanya. Amerika, Jepang, Cina, Londo, Boro, sudah dikasih tahu ini masyarakat sahabat, masyarakat yang diridhoi oleh Allah, malah bingung cari-cari contoh. Dan yang lebih indah lagi semuanya kan, Allah Subhanahu wa ta'ala ini
akan senantiasa membangkitkan orang-orang yang berpegang kepada agama, memperjuangkan agama, menyampaikan ilmu agama dari generasi ke generasi sampai kiamat. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ini umat ini walaupun sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul, Allah akan selalu membangkitkan orang-orang yang meneruskan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah tidak ada sahabat, Allah tetap akan membangkitkan orang-orang yang akan mempertahankan kehidupan sahabat ini. Semoga termasuk kita. Mereka Allah Ta'ala, jadi faham agama itu faham mengenai iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Faham kalau tempat kita ini akhirat, negeri kita ini akhirat, bukan dunia ini. Banyak orang yang ngomong terus, saya ini mau ke akhirat, saya ini mau ke akhirat, tapi tidak faham. Nah nyatanya itu yang dipikirkan siang dan malam itu dunia saja. Itu namanya ngomong tidak paham, kayak beo ya. Burung beo itu loh, nah, ngomong terus tapi gak paham. Tandanya orang itu dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan, faham mengenai keagungan Allah, faham kebenaran Nabi, faham bahwa dia mau ke akhirat. Kemudian yang kedua, faham mengenai amalan-amalan agama, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, faham mengenai perjuangan agama. Nah ini yang sekarang ini sedikit sumelekan. Di mana-mana orang belajar mengenai sholat, tapi sedikit orang yang belajar mengenai bagaimana caranya anak saya, istri saya, tetangga saya pada sholat itu caranya gimana. Banyak orang yang belajar agama, tapi sedikit yang belajar bagaimana menghidupkan agama di masyarakatnya. Maka semulaikan Allah Ta'ala, bagaimana supaya kita ini bisa paham ini semua? Nah, kita doa kepada Allah, hanya Allah yang bisa memahamkan. Kemudian yang kedua, kita sibuk dalam perjuangan Rasulullah SAW. Kalau orang sibuk dalam pertanian, ya lama-lama paham pertanian. Kalau orang itu sibuk dalam perdagangan, ya lama-lama paham perdagangan. Kalau orang itu sibuk teknologi, ya lama-lama paham teknologi. Kalau orang itu sibuk dalam perjuangan Nabi, lama-lama paham agama. Dan ini tidak cukup sehari dua hari. Rasulullah untuk memberikan kefahaman agama kepada umat ini, yang beliau ini sebaik-baiknya guru, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi, para rasul, dan muridnya ini murid yang paling cerdas, nggak ada yang ngantuan, yaitu para sahabat. Khairu ummah ukhrijat linnasi, sahabat ini murid terbaik, gurunya guru terbaik, perlu 23 tahun. Lah kita ini gurunya juga ala kadarnya, muridnya ngantuan. Masya Allah, ini sebetulnya 1000 tahun pun nggak cukup. Tapi anehnya semulaikan, ini karunia Allah kepada kita ini, orang itu baru niat saja sudah dapat pahala. Walaupun kita ini belum sampai ke level yang dituju, tapi kalau kita niat ke sana, insya Allah nanti di akhirat akan disampaikan ke sana. Dalam satu hadis dikatakan, kalau orang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belum khatam, mati, maka nanti di kuburnya Allah akan kirim malaikat mengajari dia Al-Quran, sehingga bangun dari kubur sudah hafal Quran, dikumpulkan bersama hafid Quran. Nah kita berharap nih kiasnya, walaupun kita belum bisa seperti para sahabat, kita usaha ke sana, terus usaha ke sana, mohon kepada Allah untuk sampai ke sana. Semoga nanti di akhirat berkumpul para sahabat.
aktsaru syuhada'i ummati ashabul furus. Kebanyakan orang-orang syahid di kalangan umatku justru orang yang matinya di tempat tidurnya. Matinya di tempat tidur, tapi hatinya ini bergelora sifat perjuangan, semangat juangnya bergelora, walaupun matinya di tempat tidur dihitung mati syahid. Semoga termasuk kita semalikan. Maka nanti malam ini biasanya ini jamaahnya Ustadz Arif ini terus pada tahajud, biasanya begitu. Kalau kamu bagaimana kira-kira? Kita ambil berkahnya nanti ikut tahajud ya, insyaallah ya. Itu aja. Kadang-kadang itu orang malas gara-gara melihat orang yang semangat itu dia lebih mendapatkan semangat daripada ngaji berbulan-bulan, bertahun-tahun. Seorang sahabat mengatakan, kalau saya ini lagi males, maka ketemu fulan, sahabat-sahabat yang rajin-rajin itu, melihat tok sudah, nggak usah dengar ngomong, yang lihat tok sudah jadi semangat. Ya, ada orang-orang begitu. Semoga termasuk tamu-tamu kita ini. Nanti kita ini malam kamu lihat aja, nanti kan terus ikut tahajud kemati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Pak Imtan? Ini tadi ada doa aja. Insya Allah kita akan doa aja ya. Cukup insya Allah. Dulu Nabi kalau berbicara pendek-pendek, sedikit-sedikit, tandanya orang paham agama itu kalau bicara pendek, kalau sholat panjang, kata Nabi itu tandanya orang itu paham agama, apa? Sholatnya panjang, bicaranya pendek. Nah sekarang itu kita tidak, kalau bayan 3 jam, kalau sholat 3 menit. Ini tandanya ini kelihatan kok kurang paham tuh kita ini sama agama ini. Menghadap kepada Allah kok tergesa-gesa 3 menit. Kalau menghadap sama orang ini bicara, semangat 3 jam kuat. Sampai yang mendengar ini gempor. Jadi semulaikan kita nanti mulai malam ini kita mau panjangkan tahajud kita, insya Allah. Biasanya jam berapa tahajud? Jam 3. Gimana Ustaz? Jam 3 apa 2? Jam 3. Nanti semua tahajud insya Allah ya. Insya Allah itu yang baik, seperti insya Allahnya Nabi Ismail, satajiduni insya Allah minas sabirin. Engkau akan menemukan aku insya Allah termasuk orang yang sabar. Engkau akan menemukan aku. Nah ini dicari nggak ketemuan, gimana? Nabi Ismail itu ketika ditanya oleh ayahnya, siap nggak disembelih? Engkau akan menemukan aku, hei ayahku, insya Allah termasuk orang sabar. Akan saya buktikan, maksudnya saya ini bukan omong kosong, akan saya buktikan jam 3 nanti saya sudah di sini. Nah itu insya Allah yang benar itu, bukan insya Allah tapi dicari malah ketemu. Insya Allah mulai kan? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasul ajma'in. Ighfir lana, yassir lana, barik lana, ayyidna, akhfahtana ya Allah. Barik lana fi syu'urina kulliha ya Allah. Ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna, ma a'lanna wa ma akhfayna wa ma anta alam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma aqbil bi qulubina qulubi hadhil ummah ala ta'atik wa khudni wara'ina wara'ihim birahmatik.
Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirnya kami minta maaf dari teman-teman di Temboro ini Ustaz, yang anggap rumah sendiri saja, apa yang kurang ya ditambahi sendiri gitu. Insyaallah kalau yang lebih ya disyukuri sama-sama gitu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan nanti kalau mau itikaf di sini juga boleh. Ini teman-teman dari Jakarta kalau mau di tempatnya sudah disediakan juga boleh. Ini semua tempat antum sendiri. Ini Baitullah. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.